Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endar Sukastri, CGP calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Merangin, dari SMK Negeri 10 Merangin. Kali ini saya bersama dengan Ibu Setianingsih, rekan sejawat dari SMK Negeri 10 Merangin. Assalamualaikum Bu Asih, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Endar, alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama saya jadi kegiatan ini adalah kegiatan pra-observasi. Nanti kita juga akan mengadakan kegiatan observasi. Jadi observasi nanti akan dilakukan di kelas, Bu, untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan nantinya yang akan saya ajukan ke Ibu. Siap. Jadi ada yang pertama, untuk kegiatan pembelajaran nantinya tujuan pembelajarannya apa? Untuk pembelajaran saya kali ini Bu, materi saya kan tentang usaha dan energi. Jadi untuk pertemuan besok ini tujuan pelajaran saya yang pertama, peserta didik saya nanti bisa memahami konsep energi dengan benar. Yang kedua, peserta didik saya bisa memahami hubungan antara energi potensial dengan usaha. Kemudian yang ketiga, ada tiga Bu ya. Yang ketiga, tujuan pelajaran saya, peserta didik bisa menganalisis usaha dengan energi kinetik. Ya. Jadi ada tiga tujuan pembelajaran nantinya yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran pada saat nanti saya observasi ya. Kemudian setelah itu area pengembangannya di mana? Untuk area pengembangannya itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik, berarti area pengembangannya ada di pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, kemudian Ibu pada saat Ibu mengajar sebelumnya kan sudah membuat rancangan pembelajaran. Kira-kira pada rancangan boleh tahu nggak saya rancangan pembelajaran Ibu gimana, mungkin strateginya bagaimana? Untuk strategi yang saya gunakan itu saya menggunakan PBL Bu, Project Based Learning ya. Jadi ada sistem kerja kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Nanti dalam kegiatannya anak akan berdiskusi kelompok. Baik Ibu, selain strategi pembelajaran, kira-kira media yang digunakan apa? Untuk media karena saya nanti menampilkan video, jadi saya pakai PowerPoint, kemudian video pembelajaran, kemudian LKPD. Berarti ada PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran, kemudian ada LKPD ya. Baik, berarti kira-kira kapan Bu saya bisa mengobservasi kegiatan pembelajaran itu? Kalau sesuai jadwal Bu, saya nanti di hari Sabtu Bu ya. Hari Sabtu jam keempat, itu sekitar jam 10-an. Oke, baik Ibu, berarti di hari Sabtu jam keempat, jam 10 saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu. Nanti akan saya catat hal-hal penting terkait pembelajaran Ibu nanti. Kemudian setelah kegiatan observasi kita akan melakukan pertemuan kembali Bu, ngobrol-ngobrol lagi seperti ini untuk kegiatan pasca observasi. Boleh. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Jadi setelah kegiatan ini Bu, saya jadi lebih percaya diri gitu untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Saya jadi lebih tahu juga apa itu kegiatan pra-observasi namanya ya. Saya jadi tahu apa itu pra-observasi dan bagaimana.
Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Nanti kita lanjutkan obrolan kita lagi di kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Demikianlah kegiatan obrolan kita untuk pra observasinya hari ini bersama Ibu Setianingsih. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah ya. Mana ketua kelasnya? Ya, tolong disiapkan dulu, Mas. Ya, berat. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Siap, berat. Kembali Ibu Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya setelah ini kita absen ya. Untuk kali ini Ibu akan memberikan absen sekaligus SDK. Caranya kita bermain puzzle. Pernah bermain puzzle? Nggak pernah? Anda serius? Serius? Oke. Nanti kalau Ibu sebutkan namanya, silakan maju. Kemudian, nih, ini kan kata istilah itu loh. Kalau kamu cari kata di bawah ini ada amper. Silakan dicari amper, kemudian kamu dikali. Nah, garis. Oke? Paham ya? Paham. Ya. Spidolnya mana? Oke, spidolnya. Oke, dari apa enggak? Magnet. Oke, seperti itu cara mainnya. Ayo yang lain. Ya, silakan. Dan potensi boleh al yang berkaitan dengan Bu ya. Oke ya, saya Bu ya, maju. Siapa yang tadi Mas? Dika ya? Dika, Nandika. Gaya. Oke, lanjut. Langsung aja Mas, langsung estafet. Nama siapa? Siapa? Dika. Sungguh, ya. Taufik. Ayo, yang lain ayo. Siapa lagi? Nggak nampak. Celsius. Ketemu nggak? Masukkan. Ya. Celsius. Ya. Oke. Kalau mau lihat oh ya boleh. Saya lagi. Ketemu nggak kan? Boleh dari bawah ke atas boleh, dari samping ke mereng boleh. Ya, gaya. Oke. Ada lagi? Ayo, Farel. Mana yang belum nih, Farel? Ya, Newton pakai? Ya, boleh Newton. Boleh lagi kamu? Ikut Bu. Boleh lagi kamu? Boleh lagi. Nama nanti kalau fisika. Ya, Farel. Ya. Konsentrasi apa? Konsentrasi nampak kata-katanya apa? Sabar ya. Dienter. Sabar ya. Boleh lagi kamu? Ikut Bu. Boleh lagi kamu? Boleh lagi. Nama nanti kalau fisika. Ya, Farel. Ya. Konsentrasi apa? Konsentrasi nampak kata-katanya apa?
Belum. Sabar ya. Dienter. Sabar ya. Apa tuh? Energi. Ya. Oke. Bu. Apalagi cepat ya. Maju. Rizky. Ini tadi Ali Suzaki. Ali Setiawan. Ya. Iya. Ali Setiawan. Ya, oke maju. Bambang Rizky ya. Iya, Rizky Bu. Saputra. Iya, Bu. No. Sudah ayo kasih mulai. Yang lain, yang belum. Nanti yang lain tidak dapat kontennya. Nah, Bambang. Bos. Bos. Belum. Salah. Cali. Apa tuh? Rute. Oke. Siapa nih? Sudah semua ya? Sudah semua deh belum? Nah, berarti yang tidak maju hari ini di Ibu nih Abil. Apa keterangan Abil nih? Oh, absen Abil ya. Kemana Abil ini? Abil? Lupa. Sudah berapa hari Abilnya apa ini? Hari. 1 hari. Ya. Kemudian Lutfian Bima? Apa? Oke, yang lain hadir semua ya. Oke. Ya. Oke. Sudah selesai untuk absen kita. Materi kita minggu lalu apa? Apa yang kita pelajari materi minggu lalu? Energi potensial. Energi kinetik. Ya. Energi potensial itu berhubungan dengan apa? Dengan ketinggian benda. Kalau energi kinetik dengan kecepatan benda. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang nih usaha dan energi. Kita akan jawab dulu ya, oke? Oke. Ya. Hari ini kita mempelajari tentang usaha dan energi. Kita lihat. Usaha dan energi. Tujuan pembelajarannya. Bisa dibantu Ibu untuk membaca apa aja tujuannya? Ya. Dari sini. Ya, dari sini. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan video dan diskusi Kencang ya, kencang. Melalui. Ulang. Ya. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami konsep usaha dengan baik. Ya. 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara usaha dengan energi potensial dengan benar. Ya. 3. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara usaha dengan energi potensial dengan benar. Ya, jadi 3 poin ya, 3 poin yang harus kita capai hari ini. Yang pertama ini memahami konsep usaha, yang kedua menganalisis usaha dengan energi potensial, yang ketiga menganalisis antara usaha dengan energi kinetik. Ini keliru ya, ini dengan energi kinetik dengan benar. Oke, next. Oh. Ya, profil Pancasila. Yang pertama yang diharapkan setelah belajar ini kita yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian gotong royong, bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Lanjut. Nah, nih pertanyaan pemantiknya. Apa yang terjadi kalau kalian mendorong dinding? Ini gambar Siti mendorong dinding. Apa yang terjadi kalau dia mendorong dinding? Tidak bergerak, dindingnya diam ya. Dan apa yang terjadi kalau mendorong meja? Mejanya akan bergerak. Ya. Mengapa? Yang kedua nih. Mengapa orang yang menginjak telur sampai pecah belum dikatakan melakukan usaha?
telur kamu injek sampai pecah, itu dikatakan belum melakukan usaha. Kenapa? Karena oke, kita akan mempelajari. Kita akan mencari tahu kenapa padahal telurnya awalnya utuh, setelah dipijat dia pecah, tetapi di situ belum melakukan usaha. Karena tidak sengaja. Oke, kita akan cari tahu, kita pelajari dulu ya. Kita akan cari tahu dulu. Sekarang manfaat mempelajari usaha ini. Yang pertama, akan mempermudah pekerjaan. Kita kalau ini diangkat, kira-kira ini di mana letak mempermudahnya? Kenapa dia lebih mudah? Karena dia bidangnya miring ya. Beda kalau dia harus diangkat, dia harus naik manual gitu berat. Tapi kalau dia dengan bidang miring lebih gampang ya, bisa didorong lebih cepat. Kemudian nih, membentuk lintasan miring dia lebih menghemat energi ya dibutuhkan. Oke, sekarang perhatikan, kita mengamati video. Mana videonya? Nah ini dia. Nah ya, hubungan energi usaha dengan energi potensial. Hubungan usaha dan energi potensial. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, energi potensial Mobil. Stop ya. Nah, stop. Nah, setelah memperhatikan dua video tadi tentang usaha dengan energi potensial dan tentang usaha dengan energi kinetik, coba siapa yang mau memberikan pendapat tentang kedua video tadi? Yuk, monggo silakan. Ada nggak? Oh, Mas Sugeng ya, boleh Mas. Ya, ya. Setelah melihat video, kita bisa mengetahui bahwa butuh usaha untuk mengangkat kotak, juga untuk membuat mobil gerak. Setelah melihat video, kita mengetahui bahwa ada usaha untuk mengangkat kotak dan juga untuk apa? Mobil bergerak. Untuk membuat mobil bergerak. Oke, terima kasih Mas. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke, jadi untuk mengangkat kotak ini tadi ke dalam mobil dan untuk membuat mobil bergerak itu dibutuhkan yang namanya usaha. Ya, usaha. Nah, kita belum tahu hubungan usaha dengan energi itu seperti apa. Kita lihat dari hasil diskusinya nanti. Sekarang Ibu sudah membagikan kamu ke dalam 5 kelompok. Ya, mana tadi kelompoknya? Ini dia. Nah, sekarang sudah. Oke, nah silakan berpindah sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, yang sudah sesuai berpindah aja.
Mobil. Ya. Nah. Silakan dibaca ilustrasi yang diberikan, itu nanti untuk membantu kalian mengisi LKPD-nya. Kalau ada yang lupa harus isi video, bisa request putarkan lagi isi videonya, video yang potensi. Untuk literaturnya, kalau materi yang dikasih kurang boleh diambil dari Google ya, boleh dicari. Boleh diambil dari Google. Boleh dibuka ya? Iya, itu yang membukakan. Yang mana Rizky? Yang adik-adik tadi ya? Hubungan usaha dengan energi potensial ya. Sayang sekali suaranya keluar. Kalau kurang paham, lihat aja dari Google, carinya usaha, hubungan usaha dengan energi potensial. Yang lebih banyak. Berdasarkan ilustrasi usaha belum kan? Belum. Kenapa? Karena dia barangnya belum terangkat. Karena modalnya belum ada. Untuk literaturnya, kalau materi yang dikasih kurang boleh diambil dari Google ya, boleh dicari ya. Untuk mengisinya boleh diambil dari Google. Ini mana Mas? Loh. Nah, ini dulu bedanya. Isi-isi. Nah, apa? Oh boleh dibuka ya? Iya, itu yang membukakan. Yang mana Rizky? Yang adik-adik tadi ya? Macet. Hubungan usaha dengan energi potensial ya. Sayang sekali suaranya nggak keluar. Kalau kurang paham, lihat aja dari Google, bilang aja carinya usaha, hubungan usaha dengan energi potensial. Kita nomor dulu. Saya yang lebih baik. Berdasarkan ilustrasi belum kan? Belum. Kenapa? Karena dia barangnya belum terangkat.
Iya. Tidak mungkin yang mendorong berusaha bisa berkembang. Iya, aku cepat bergerak. Tapi ini sih ya. Terus kita nanti ke rumah Tuhan. Selama bergerak, jelaskan alasannya. Belum ya. Apa belum? Karena masih, karena mobil belum bergerak. Tadi. Sebenarnya Tidak ada usaha. Belum. Main berpikir anak-anak ini. Itulah kamu. Ibu kirim linknya ya, siapa mau? Siapa yang minta link? Tazaka. Ibu mau ngirim tapi WA belum terbuka kan? Gorengnya siapa? Nah dulu. Ya? Dah. Oke, ya. Sudah selesai? Kelompok siapa yang mau maju nih? Waktunya sudah habis. Kelompok 1, 2, siapa nih? Kelompok 3. Oh ya, silakan Rizky. Yang lain perhatikan ya. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Ya. Ya, boleh di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan hasil diskusi kami dari soal buku. Soal pertama, berdasarkan ilustrasi tersebut, apakah adik dan kakaknya sudah dapat dikatakan melakukan usaha? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, belum, karena mobilnya belum bergerak. Terus, 2. Setelah mobil bergerak, apakah keempat orang tersebut sudah dapat dikatakan melakukan usaha? Jelaskan pendapat. Menurut kami sudah, karena mobil sudah bergerak atau berpindah tempat. Soal 3, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh adik dan kakaknya? Oh ya, ini sebenarnya. Adik, coba dia usahanya. Siap. Ditulis nama soalnya Rizky. Kalau ngangkat di bawahnya aja boleh, Pak.
nomor 4, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh keempat orang tersebut? Oke, ya. Sudah selesai? Kelompok siapa yang mau maju nih? Waktunya sudah habis. Kelompok 1, 2, berapa nih? Kelompok 3. Oh ya, silakan Rizky. Jangan perhatikan ya. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Ya. Ya, boleh di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan hasil diskusi kami dari soal Ya. soal pertama. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apakah adik dan kakaknya sudah dapat dikatakan melakukan usaha? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami belum, karena mobilnya belum bergerak. Terus 2. Setelah mobil bergerak, apakah keempat orang tersebut sudah dapat dikatakan melakukan usaha? Jelaskan pendapat. Menurut kami sudah, karena mobil sudah bergerak atau pindah tempat. Ya. Soal 3. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh adik dan kakaknya? Oh ya nih sebetulnya. Biar nggak terputus. Adit, beban ya, ya usahanya. Ya siap. Ditulis nomor soalnya Rizky. Kalau makan di bawahnya aja boleh padahal. Soal nomor 4. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh keempat orang tersebut?
Soal nomor 5. Jika gaya yang dikeluarkan oleh keempat orang tersebut lebih besar, bagaimana hasil usahanya? Ya. Jika gaya lebih besar, maka usaha juga semakin besar. Oke. Lanjut. Berdasarkan video tersebut, diskusikanlah dengan teman kelompokmu bagaimana hubungan antara usaha dengan energi potensial. Ya. Menurut kelompok kami, semakin besar energi potensial, maka usaha semakin besar. Setelah diketahui hubungan antara usaha dan energi potensial, tuliskan secara matematis hubungan antara dua. Itu V sama dengan delta E. Soal nomor 3. Analisislah hubungan antara usaha dengan energi potensial dan deskripsikan dengan bahasa sendiri. Usaha adalah perubahan energi potensial. Terus soal nomor 1 bagian. Berdasarkan video tersebut, diskusikanlah dengan teman kelompokmu bagaimana hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Menurut kelompok kami, semakin besar energi kinetik, maka semakin besar. Terus Setelah diketahui hubungan antara usaha dengan energi kinetik, tuliskan secara matematis hubungan antara keduanya. W sama dengan delta EK. 5. Aduh, coba dibilangin Mas, kok pelan banget, temennya nggak dengar. Iya. soal nomor 5. Analisis hubungan antara usaha dengan energi potensial dan deskripsikan dengan bahasamu sendiri. Ya. Menurut kelompok kami, usaha adalah perubahan energi kinetik. Terus kesimpulannya, usaha adalah hasil dari gaya dengan jarak rendah. Ya. 2. Usaha merupakan perubahan energi potensial. Ya. 3. Usaha merupakan perubahan energi kinetik. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kalau ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, karena langsung mundur Ibu yang mempersilakan ya. Ya. Kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan hasilnya. Beli aplaus dulu, beli aplaus sekali lagi. Ya. Supaya semangat kita kembali lagi. Ibu SDG sekali lagi ya. Ibu ulangi yang kemarin ya. Kata kuncinya, punya Ibu minta. Ibu minta. Oke, Ibu minta kalian berdiri. Ibu minta kalian duduk. Berdiri lagi. Wah, ya tepuk tangan. 1, 2, 3, 4 orang yang berdiri lagi.
diskusi kelompok 3. Ada nggak yang mau ditanyakan? Atau ada nggak yang punya jawaban yang berbeda? Boleh? Sebelum kita kupas lagi. Zaki, mana Zaki? Zaki, ya boleh Zaki. Di mana yang berbeda sama dengan hasil kelompok diskusimu? Boleh? Ayo. Gue hitung sampai 3, 1, 2. Ya, boleh. Koreksi sedikit ya, koreksi sedikit kelompok 3 ya. Kamu perhatikan ini ada yang keliru sepertinya nih. Di atasnya aja Zaki, nomor 3. Di atas lagi. Oke, terima kasih Zaki. Sekarang dibuka lagi yang KTD-nya biar persepsi kita sama. Dibuka kembali. Kita lihat ilustrasi apa di situ. Di situ ceritanya mobilnya mogok ya. Mobil mogok, kemudian didorong oleh Adit sama kakaknya. Saat didorong sama Adit dan kakaknya, mobilnya bergerak atau tidak? Tidak bergerak. Setelah ada bantuan 2 orang lagi, 2 orang polisi, barulah mobil tersebut bergerak. Ya, maka isian kamu tadi, yang kelompok siapa tadi? Kelompok 3. Di situ ada pertanyaan. Apakah Adit dan kakaknya ini bisa dikatakan melakukan usaha? Belum. Kenapa belum? Karena mobilnya belum bergerak. Bukan karena berarti Adit itu beban, bukan ya? Karena gaya yang diberikan oleh Adit itu belum cukup untuk mendorong mobil tersebut. Jadi dia dikatakan belum bergerak. Yang kedua, belum melakukan usaha. Salah. Setelah mobil bergerak, apakah keempat orang itu bisa dikatakan melakukan usaha? Sudah. Kenapa? Karena mobilnya sudah bergerak ya. Berapa usaha ini sudah hitungannya ini ya tadi ya. Usaha yang dilakukan oleh Adit ini ternyata berapa? 0. Ternyata 0. Padahal dia gayanya sudah mengeluarkan mati-matian ya. Gayanya sudah dikeluarkan 30 Newton dengan 50 Newton. Kalau kamu dorong pasti sudah bersuara gitu ya. Kalau mendorong gimana suaramu? Gitu ya. Coba praktekkan dulu. Nah, gitu. Ya. Jadi walaupun dia sudah mengeluarkan usaha yang besar, tetapi dia tidak ada jarak, tidak ada perpindahan di situ, hasilnya tetap 0. Tetapi yang kalau ditambah 2 orang tadi, 2 orang polisi, usahanya itu jadi 200, gayanya 200, mobilnya bergerak 20 meter. Bergerak 20 meter, maka usahanya menjadi 4.000 Joule. Oke, sampai di situ jelas? Ya, sekarang kesimpulannya, selain yang disimpulkan oleh kelompok 3 tadi, ada yang mau memberi kesimpulan lagi kan? Supaya kita lebih jelas lagi. Kesimpulannya nih, apa itu usaha? Jadi usaha itu hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan. Kalau hubungannya usaha dengan energi potensial, usaha itu merupakan perubahan dari energi potensial. Kalau kinetik, dia merupakan perubahan energi kinetik. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Kenapa telur itu tidak? Kenapa telur yang pecah itu dikatakan belum melakukan usaha? Kenapa? Karena tidak bergerak. Karena ya. Siapa yang tidak berpindah? Ya, karena telurnya tidak berpindah. Walaupun telur itu sampai hancur lebur kamu pijak, kita tetap dikatakan belum melakukan usaha karena telur tersebut tidak berpindah. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan? Tidak. Sudah jelas.
berarti usaha itu besar energi atau daya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Jadi kalau benda tidak bergerak, tidak berpindah, berarti dia belum melakukan usaha. Kalau usahanya positif, dia searah dengan perpindahan benda, dan bertanda negatif jika berlawanan dengan perpindahan benda. Usaha itu perubahan energi potensial. Usaha juga merupakan perubahan energi kinetik. Ya, kita refleksikan dulu. Refleksikan dulu kan? Selanjutnya next, setelah kesimpulan kita lihat ada apa di sini? Ya, refleksi. Nah, sekarang atau satu aja perwakilan ke depan. Mewakili teman-teman. Ada yang mau maju? Sugeng. Sugeng. Mas Sugeng maju dulu. Kita refleksi pembelajaran hari ini. Coba yang lain boleh yang jadi bertanya? Boleh yang lain yang bertanya? Atau Mas Sugeng yang bertanya? Ayo. Ayo. Ayo Mas, tanya apa Bu? Itu loh gimana? Bagaimana? Oh boleh Mas yang bertanya. Mas itu yang menjawab. Ini sih aja. Bagaimana perasaanmu setelah melaksanakan kegiatan KBM hari ini? Iya. Bahagia. Apakah kamu terlibat aktif dalam pembelajaran ini? Iya. Apakah suasana pembelajaran membuat Anda bersemangat untuk belajar dan tahu lebih banyak? Iya. Begitu sudah. Terwakilkan enggak pertanyaannya? Jawaban dari Mas Tung terwakilkan ya? Berbahagiakah kalian? Selalu berbahagia. Lanjut, terima kasih ya. Sama-sama. Jadi sebelum saya tutup, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang kalau sudah dikumpul dulu KTP-nya, kesini mana? Kelompoknya mana? Oke. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, satu lagi? Udah. Oh, 1, 2, 3, 5. Sudah ya? Ya. Sebelum ditutup, disampaikan dulu materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang energi dan perubahannya ya, tentang energi dan perubahannya. Silakan dipelajari dulu di rumah. Oke? Ya. Untuk hari ini kita sudah selesai. Sudah bersiap-siap kalian? Sudah ya. Kalau pulang kecil ya. Ya, silakan berdoa dulu. Siap, gerak. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa dulu menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap, gerak. Para ibu guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih. Kita sebanyak Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mbak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah Ibu, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol saja sih. Jadi untuk kegiatan kemarin kan kita sudah observasi tuh dengan Ibu. Iya. Gimana
lega sih Bu, Lega ya? lega, dan saya merasa senang gitu. Alhamdulillah sudah lega semua. Jadi obrolan kita hari ini itu mengenai kegiatan pasca observasi. Jadi pasca observasi itu ada kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya kan Bu, untuk mengetahui apa namanya kegiatan proses pembelajaran Ibu di dalam kelas dan mengevaluasinya. Nah, jadi pada kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan nantinya yang saya akan sampaikan ke Ibu terkait kegiatan observasi kita kemarin. Yang pertama, apa tahapan-tahapan atau area pengembangan yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Kalau untuk tahapan saya sebelum melaksanakan pembelajaran Ibu ya, yang pertama saya ya tentu mempersiapkan perangkat ajarnya Bu, perangkat pembelajarannya. Kalau untuk area pengembangannya ya sesuai dengan tujuan pembelajaran saya Bu, itu yaitu ini area pengetahuan Bu. Ya. Iya. Kemudian Bu, kira-kira kan dalam pembuatan perangkat ajar tentunya kita akan membuat tujuan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran kemarin, apakah tujuan pembelajarannya itu sudah tersampaikan semuanya atau sudah tercapai semuanya? Alhamdulillah Bu, sudah tercapai Mas sesuai tujuannya. Sudah tercapai ya Bu, ya alhamdulillah ya, sudah tercapai seluruhnya. Kira-kira ada enggak yang kira-kira nih menurut Ibu dan pengamatan yang Ibu lakukan kemarin Bu, ada yang ini masih kurang kira-kira? Oh iya, ada Bu, memang ya seharusnya ada seharusnya 100% gitu ya. Tapi saya merasa memang belum sempurna, jadi tidak semua anak bisa mencapai tujuan yang saya buat di perangkat saya itu Bu. Gitu. Dari kegiatan pembelajaran kemarin itu kan melakukan kegiatan diskusi. Ya, Apa masih itu atau belum? nah itu kendalanya Bu. Sepertinya memang sebagian siswa itu tidak terlibat aktif, jadi dia sepertinya apa ya, mengandalkan temannya saja yang aktif ya sudah, jadi dia tidak terlalu aktif dalam diskusi kelompoknya. Oke, berarti masih ada anak yang belum aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, Ya. terus masih mengandalkan teman. Betul ya. Nah, kira-kira dari penyebab kurang aktifnya anak tersebut itu apa kira-kira? Mungkin bisa jadi karena ini ya Bu, karena mereka tidak cukup untuk percaya diri untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi ikut saja dengan pendapat teman yang sudah aktif gitu. Jadi apa namanya, mereka itu kurang merasa percaya diri. Mungkin karena masih baru, anak Baru ya, Bu, ya, belum ya. ada apa namanya sama teman dengan sama teman tuh belum dapat Belum kerja. mungkin ya, ya. Terus kalau misalkan kira-kira yang menjadi kendala yang lain selain itu apa lagi selain selain kendala yang dihadapi tadi itu membangun diskusi, kemudian mengandalkan teman. Nah, berarti itu menjadi persoalan yang Iya. dihadapi. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi itu, Iya. misalkan kita buat ranknya skalanya 1 sampai dengan 10. Kira-kira proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu yang seperti apa? Yang kemarin ya, kalau di rank 1 sampai 10 mungkin berkisar di angka 6 sampai 7 itu kemarin itu ya. Ya, tadi berkisar dari angka 6 sampai 7 masih jauh ya. Pengennya angka berapa? Pengennya 10 kalau bisa, kalau nggak minimal 9 lah ya kan. 9 atau minimal 9 Iya, kalau bisa 9 lah ya harapan saya. Jadi minimal 9 atau sampai dengan 10. 10. Ya Bu ya. Kan kalau misalkan kita mau mencapai angka 9 dan 10 itu kan kita harus ada punya langkah-langkah atau strategi konkret yang akan kita buat supaya apa yang menjadi target itu tercapai. Kira-kira apa yang nantinya akan dilakukan oleh Ibu? Karena tadi kendala saya itu anak yang kurang terlibat aktif ya Bu ya. Sepertinya saya perlu memotivasi lebih untuk siswa itu
lebih bisa percaya diri. Mungkin kalau yang awalnya dia kurang aktif, kemudian menjadi aktif, mungkin saya harus memberikan apresiasi atau reward lah kan, supaya dia lebih percaya diri lagi. Mungkin itu Bu, sementara ini. Jadi motivasi, kemudian memberikan reward atau apresiasi kepada anak yang sudah mau aktif aktif ya. dalam pembelajaran. Nah, kira-kira ini kan pasti kalau sudah ada punya perencanaan maka akan direalisasikan kan. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Nanti ya. rencana itu? Secepatnya lah Bu, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya. Kemudian Bu, ada nggak misalkan kan Ibu kan dalam kegiatan pembelajaran kita kan ada macam pombel, kegiatan pombel atau apapun, kan ada mata pelajaran satu pun. Oh ya. Kira-kira ada yang bisa diajak bekerja sama, berkolaborasi. Oh kira-kira kalau anaknya begini kita cara mengatasinya bagaimana? Ada Bu, kalau di madrasah saya itu di PAS tuh ada Bu yang Ya, jadi mungkin bisa diajak ke kolaborasi Ya. yang tersebut ya. Oke, terus mudah-mudahan kegiatannya nanti berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Ya Bu ya. Ya, jangan bosan-bosan untuk menciptakan hal-hal baru di dalam kelas, kemudian jangan bosan-bosan untuk kita terus berinovasi dalam kegiatan pembelajaran karena supaya nantinya tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Terima kasih Bu Asih sudah mau meluangkan waktunya hari ini untuk kegiatan kita pasca observasi. Semoga semuanya nanti berjalan dengan lancar. Amin. Dan memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.